Kami dari kelompok Anggrek ingin memperkenalkan diri dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Khairi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Perkenalkan, nama saya Yulia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Rahmaliani. Perkenalkan, nama saya Revi Rifani. Perkenalkan, nama saya Najwa Asita. Kami akan mewawancarai tokoh masyarakat tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Percusetuan akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang sudah ada di hadapan kami. Menurut Ibu sekalian, apa kegiatan demokrasi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Kegiatan demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Oh, kegiatan demokrasi itu kan diantaranya itu pemilihan umum. Nah, jadi dalam 5 tahun sekali Ibu ya udah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu. Itu yang nomor satunya. Kalau yang dari bawah-bawahnya demokrasi itu juga termasuk pemilihan kadus, pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR. Nah, itu juga termasuk itu kegiatan demokrasi. Itulah yang sudah Ibu pernah lakukan, kegiatan demokrasi. Kami ada pertanyaan lain, Bu. Menurut Ibu, apa manfaat demokrasi? Manfaat demokrasi. Setelah diadakannya demokrasi, manfaatnya itu bagi kita itu kita bebas berpendapat, mengeluarkan pendapat. Kita mempunyai peluang untuk mengeluarkan pendapat. Apa yang kita inginkan, kita bebas mengeluarkan pendapat itu. Untuk demokrasi itu jadi apa yang kita inginkan itu tersalur. Misalnya pemilihan presiden, kita suka Bapak A, Bapak B. Oh ya udah, kita Bapak A tanpa dipaksa harus Bapak B. Tersalur dapat peluang lah gitu kita untuk menyalurkan pendapat kita sendiri. Itulah kalau menurut Ibu pendapatnya, manfaatnya. Manfaat demokrasi itu. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pendapat Ibu tentang kebebasan berpendapat? Menjelaskan menurut Ibu. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat kalau menurut Ibu, itulah tadi demokrasi. Demokrasi itu artinya bebas mengeluarkan pendapat. Jadi bila kita ada menjalankan demokrasi, kita bebas mengeluarkan pendapat kita itu apa demi untuk majunya negara ini nanti ke depan. Sepertinya seperti yang tadi dibilang Bu Ida juga kan udah di nomor 2 tadi, pertanyaan kedua, bebas berpendapat itu ya memilih siapa yang kita mau. Ya gitulah. Bebas tanpa batasan. Iya, seperti presiden tadi, bebas kita memilih siapa aja. Kalau kita mau memilih presiden yang ini, ya bebas kita, dan mengeluarkan pendapatnya pun juga bebas. Memilih batasan. Itulah dia kalau menurut Ibu. Apa saja hak-hak warga negara yang menganut sistem atau asas demokrasi? Jelaskan menurut pendapat Ibu. Hak-hak demokrasi. Hak-hak warga negara yang mengenai sistem demokrasi. Hak warga negara itu menurut Ibu, hak-haknya itu demokrasi. Kalau cerita demokrasi, berhak dipilih. Dan berhak pula memilih. Nah, kalau kita jadi warga negara itu menjadi di atas, kita berhak dipilih. Kemudian kalau kita memang jadi rakyat, ya kita berhak memilih. Dipilih dan memilih, itulah intinya. Dipilih dan memilih. Kemudian yang kedua juga berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Nah, kemudian ada lagi juga mengawasi dan mengkritik. Iya, bisa mengawasi dan mengkritik apa yang telah dilakukan pemerintahan itu. Berhak kita. Itulah hak kita sebagai warga negara. Mengkritik dan mengawasi, berhak kita sebagai rakyat. Itu namanya demokrasi. Menurut Ibu. Pertanyaan yang nomor 5, mengapa harus ada demokrasi? Menurut Ibu. Mengapa harus ada demokrasi?
harus ada demokrasi tentunya, harus ada demokrasi agar terlahir sistem dan sistem kepemimpinan ya kan, pemimpinnya itu terlahir dengan memang benar-benar dia itu berpihak kepada rakyat. Karena kan udah pilihan kita, tentunya kita pun legowo harus ada dan juga menyalurkan kepentingan rakyat. Udah dipilih tentunya kan dia mendengarkan apa yang diminta rakyat. Ya, yang jelas harus ada demokrasi lah supaya terlahir negara yang baik lah, pemimpin yang baik yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri gitu. Ya. Menurut Ibu apa keuntungan dari Keuntungan demokrasi? Keuntungannya ada demokrasi itu agar menjadi tersalur keinginan rakyat. Keinginan rakyat bisa tersalur, kemudian kepentingan rakyat pun dapat tersalur. Jadi intinya dari rakyat ya untuk rakyat. Rakyat memilih dari rakyat untuk rakyat kembali. Itulah rakyat memilih baru seperti rakyat membayar pajak, itu kan demokrasi tuh. Itu nanti kan keuntungannya kan untuk pembangunan, untuk apa, untuk jalan, untuk apa kan kembalinya ke rakyat juga. Itulah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mahfudzan dan Ibu Zuraidah yang telah meluangkan waktunya dalam rangka wawancara tentang demokrasi. Kami tahap belajar, atas kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.